نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah Masjid Ulul Albab yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya mengawali perjumpaan kita di pagi yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dimana tentunya nikmat-nikmat tersebut merupakan sesuatu yang haruslah terus kita syukuri dan kita jadikan kesempatan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu nikmat, atau dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita sebuah nikmat berupa momen kebaikan, berupa suatu kesempatan untuk bisa menggugurkan dosa-dosa kita, untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dalam hal ini adalah sebentar lagi tentunya kita mengetahui bahwasanya kita sudah masuk pada bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman di momen bulan Muharram ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah peringatan, memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengingat apa yang pernah Allah tampakkan kepada manusia, dengan mengingat apa yang pernah Allah buktikan kepada manusia di masa tersebut, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun fanabadnahu wa junudahu fa'akhadnahu bijunubihi wa nabadnahu fil yammi wa huwa mulim. Dan ingatlah tentang Musa, yaitu tentang Nabi Musa alaihissalam, tatkala kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa bukti yang jelas, dengan membawa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak perlu diragukan lagi bahwasanya beliau itu adalah utusan Allah, yang membuktikan bahwasanya beliau mengajak kepada agama Allah, beliau mengajak kepada kebenaran. Kami utus dia kepada Fir'aun, fatawalla birukni. Namun ternyata apa? Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling, enggan untuk mengikuti Nabi Musa, enggan untuk tunduk dan menaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa, apa yang diajak Nabi Musa. Fa akhadnahu bi dzunubih, maka akhirnya kami siksa Fir'aun bersama bala tentaranya disebabkan dosa-dosa mereka. Kami siksa Fir'aun disebabkan dosa-dosanya. Fanabadnahu fil yammi wa huwa mulim, dan kami lemparkan dia di lautan. Allah tenggelamkan Fir'aun di lautan dalam keadaan dia terhina. Hari tersebut, hari tatkala Allah Subhanahu wa taala campakkan Fir'aun,
hari tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, hari tatkala Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang kufur dan ingkar kepadanya. Hari tersebut menjadi sebuah hari yang kemudian menampakkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya, bagaimana Allah SWT memberikan nikmat yang besar kepada orang-orang yang beriman. Sehingga diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, kemudian beliau mendapati orang-orang Yahudi ini berpuasa. Ketika itu di bulan Muharram mereka berpuasa di tanggal 10-nya, di hari yang dinamakan hari Ashura. Ashura diambil dari kata Ashirun, yang ke-10. Itu hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Maka Nabi SAW bertanya, "Ma hadhihi?" Ada momen apa kalian ini berpuasa? Apa kata orang-orang Yahudi? "Hadza yaumun salih." Ini merupakan sebuah hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa qaumah. Di hari tersebut Allah selamatkan Nabi Musa bersama kaumnya. Itu kisah yang tadi kita sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar alasan dari orang Yahudi tersebut, beliau pun menyetujui apa yang mereka lakukan, sehingga kemudian beliau pun fasama wa amara bisiyami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berpuasa pada setiap 10 Muharram tersebut, dan beliau pun memerintahkan para sahabatnya agar mereka berpuasa. Bahkan disebut dalam riwayat yang lain, sebelum datangnya kewajiban puasa bulan Ramadan, puasa bulan Muharram ini bisa dikatakan ibarat sebuah puasa yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Senantiasa Rasulullah berpuasa. Yang sebagian para ulama mengatakan tentang termasuk yang diwajibkannya. Setelah turunnya kewajiban puasa bulan Ramadan, barulah kemudian Nabi SAW memberikan pilihan, dinasakh hukumnya, dirubah hukumnya menjadi sebuah puasa yang sifatnya adalah anjuran bagi siapa yang ingin untuk mendapatkan kebaikan dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa di hari tersebut. Sehingga Rasulullah bersabda, "Shaumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah." Puasa pada hari Asyura pada tanggal 10 Muharram, aku berharap ini bisa menggugurkan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Maka hari yang akan kita jumpai tersebut merupakan sebuah momen kebaikan, merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dengan berpuasa 1 hari, seorang bisa menggugurkan dosa-dosanya selama 1 tahun yang pernah dia lakukan. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, datangnya hari Asyura haruslah memberikan tazkir kepada kita, memberikan sebuah peringatan bagi kita. Peringatan tentang apa? Setidaknya ada 2 hal yang bisa kita petik dari kejadian hari tersebut, kejadian Nabi Musa bersama kaumnya dan juga bala tentara Fir'aun. Yang pertama, poin pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman. Betapapun kuatnya musuh mereka, betapapun banyaknya jumlah musuh mereka, betapapun kecil kemungkinan orang yang beriman untuk bisa menang, untuk bisa keluar dari desakan-desakan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan pada suatu saat. Ingatlah tatkala Nabi Musa bersama kaumnya dikejar oleh Fir'aun sampai mereka terdesak di tepi lautan yang mereka sudah putus asa. Bahkan kaumnya Nabi Musa mengatakan, "Inna lamudrakun." Kita sudah pasti tertangkap. Sudah enggak mungkin lagi, enggak ada jalan lagi untuk kabur. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Tidak, bersamaku ada Rabbku yang pasti akan menunjukkan jalan. Dan akhirnya Allah SWT tampakkan bagaimana pertolongannya, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh manusia. Bagaimana dia membelah lautan, dan bagaimana kemudian Allah pun tenggelamkan musuh-musuh mereka di tengah lautan, dan Allah abadikan hal tersebut
Bahkan Nabi Musa menjadikan hari tersebut menjadi sesuatu yang disyukuri oleh manusia ketika itu, sehingga dikatakan fasamahu Musa syukran lillahi ta'ala. Maka Nabi Musa berpuasa dalam bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW pun berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pertolongan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka poin pertama yang bisa kita petik dari kejadian tersebut, dari kisah tersebut adalah pasti Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman. Bagaimanapun keadaan mereka, sulit apapun kondisi mereka, sebesar apapun musuh yang mereka hadapi. Lihat bagaimana Allah mengisahkan tentang Fir'aun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya Fir'aun itu berlaku sewenang-wenang di bumi. Lihat bagaimana dia berbuat sewenang-wenang di tempat dia berkuasa. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dia pecah belah orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dia diskriminasi sebagian rakyatnya, yaitu Bani Israel. Apa yang dia lakukan? Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Dibunuh yang laki-laki. Kalau ada anak laki-laki dibunuh supaya tidak semakin banyak jumlah mereka, supaya tidak membesar jumlah mereka, supaya tidak bisa memberontak kelak. Ditekan dengan berbagai upaya. Wa yastahyi nisa'ahum, yang perempuannya dibiarkan hidup karena perempuan tidak bisa untuk melawan meskipun jumlahnya banyak, secara kekuatan tidak bisa. Innahu kana minal mufsidin. Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan di bumi, tapi Allah hinakan. Bahkan Allah jadikan kejadian yang menimpa Fir'aun diabadikan dalam Al-Quran, dijadikan ibrah bagi orang yang beriman setelahnya. Bahkan hari dihinakannya Fir'aun, hari diselamatkannya Musa bersama kaumnya, menjadi hari yang terus diingat kaum mukminin. Dengan cara mereka pun disyariatkan untuk berpuasa di hari tersebut. Sehingga datangnya hari tersebut harus kita ambil ibrahnya. Harus kita ambil ibrah yang kedua, pelajaran yang kedua adalah wajibnya kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Lihat bagaimana Nabi Musa bersyukur kepada Allah dengan berpuasa, dengan menjalankan ketaatan di hari di mana Allah selamatkan beliau bersama kaumnya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW pun kemudian mensyariatkan puasa di hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya. Maka seorang yang dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, haruslah dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat yang Allah berikan, gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat harta yang Allah berikan, gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kenyamanan, nikmat apapun yang Allah berikan, haruslah kita gunakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, maka kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka mengingat tentang wajibnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita masuk pada bab yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yaitu bab wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalika wa umira bima'rufin aw nuhiya an munkarin. Bab wajibnya tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang seharusnya diucapkan oleh orang yang dia ini diajak untuk menerapkan hukum Allah, atau dia ini diajak untuk melakukan perkara yang ma'ruf atau meninggalkan sesuatu yang mungkar. Yaitu ketika seorang didakwahkan, ketika seorang diajak beramar ma'ruf, ketika seorang diajak untuk meninggalkan suatu kemungkaran, bagaimana harusnya dia menjawabnya? Bagaimana seharusnya dia menyikapi ajakan tersebut? Maka dalam bab ini
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab ini setelah bab perintah untuk menjaga sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam bab ini bab perintah untuk tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini sebenarnya menegaskan kembali makna dari bab yang sebelumnya, yaitu perintah agar kita tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan Allah SWT menjadikan Rasul-Nya sebagai hakim, sebagai penetap di dalam syariat ini, sebagai pemutus sebuah perkara. Maka wajib bagi orang-orang yang mereka menyatakan diri beriman kepada Allah dan kepada hari akhir agar mereka tunduk kepada hukum yang telah ditetapkan baik oleh Allah maupun oleh Rasul-Nya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dua firman Allah Subhanahu wa taala di dalam bab ini. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala firman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu mereka itu tidaklah beriman. Itu orang-orang yang mereka menyatakan diri beriman kepada Allah, mereka dinyatakan belum benar-benar beriman. Sampai apa? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam urusan yang mereka berselisih di dalamnya. Sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim. Kita tahu namanya hakim adalah pengambil keputusan, di mana kalau hakim sudah menetapkan sebuah keputusan maka semuanya harus tunduk taat, nggak boleh lagi diingkari. Jadi dalam sebuah ketetapan, dalam sebuah pengadilan, ada yang namanya ilzamul qada'i. Ilzamul qada'i ini maksudnya adalah baik penuntut maupun orang yang dituntut, kalau seorang hakim sudah menetapkan hasil dari persidangannya, maka ridha maupun tidak ridha mereka harus mau menjalankan hasil keputusan. Ridha ataupun tidak ridha mereka harus menjalankan hasil keputusan. Baik dia merasa dizalimi ataupun tidak, maka tetap wajib untuk melaksanakan hasil keputusannya. Itu namanya ilzamun qada'i. Ilzamun qada'i. Beda halnya dengan ilzamun dalam fatwa. Suatu keharusan di dalam fatwa. Ketika seorang dia meminta fatwa kepada seorang alim, kemudian alim tersebut menjawab dengan sebuah hukum, maka orang yang tadinya bertanya, maka dia apabila dia merasa fatwa tersebut ternyata tidak tepat, boleh bagi dia untuk tidak menjalankannya. Dia tidak akan dikenakan ilzam apapun, sebuah konsekuensi atau paksaan hukum apapun. Beda halnya dengan ilzamun qada'i. Kalau sudah masuk pada peradilan, meskipun dia merasa sebagai orang yang benar dan ternyata dimanipulasi kenyataannya, saksinya, tetap dia harus menjalankan perintah tersebut. Maka disitu dibedakan antara al-qada wal fatwa, kata para ulama. Seorang alim itu bukanlah qadhi. Seorang qadhi belum tentu juga dia adalah seorang alim. Ada kalanya seorang qadhi pun hanya mengikuti fatwa dari para alim yang sebelumnya. Dan seorang alim juga tidak bisa menempatkan dirinya sebagai seorang qadhi ketika tidak ditunjuk oleh amir sebagai seorang qadhi. Maka ada ilzamun qada'i, ada ilzam dalam fatwa. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai
hakim. Dalam artian apa berarti hakim di sini? Yaitu seorang yang apabila telah memutuskan perkara maka wajib untuk ditaati, wajib untuk diikuti, tidak boleh untuk diingkari, tidak boleh ditolak keputusannya. Tentunya hal demikian dikarenakan Rasulullah SAW tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Namun itu adalah sebuah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka tentunya sebagai seorang mukmin wajib bagi mereka untuk tunduk kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak perlu bertanya lagi ketika datang sebuah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini wajib harus saya lakukan? Atau apakah engkau hanya menganjurkan?" Tidak. Ketika datang perintah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dijalankan. Dijalankan semampu apa yang bisa kita lakukan. Karena Rasul bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka jalankan sesuai dengan kemampuan kalian. Dan apa yang aku larang maka tinggalkan. Adapun para ulama ketika mereka membahas sebuah hukum, ada wajib, ada mustahab, itu bukan dalam rangka di awal ketika datang perintah mereka bertanya, "Ini hukumnya apa?" Tidak. Para ulama itu membahas hukum masalah wajib, masalah mustahab adalah ketika ada kasus di mana ada sebuah perintah ditinggalkan, maka tentunya orang akan bertanya, "Ketika saya meninggalkan ini berarti apa yang menjadi konsekuensi saya? Apakah saya saat ini berdosa?" Maka tentulah disebutkan ketika yang ditinggalkan adalah perkara yang wajib, dia wajib untuk bertaubat. Ketika yang ditinggalkan adalah perkara yang mustahab, maka tentunya berikutnya jangan sampai dia tinggalkan lagi meskipun dia tidak berdosa. Maka di sini tentunya ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya apabila datang perintah dari Allah dan Rasulnya, maka sebagai seorang mukmin wajib untuk tunduk dan taat dan tidak perlu memilih-milih. Tidak perlu kemudian dia hanya mau untuk menjalankan yang wajib-wajibnya saja, meninggalkan yang sunnahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja." Bukan hanya sekedar tunduk, tapi apa? Tidak ada rasa berat terhadap keputusan dari Allah dan Rasulnya. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Tidak mendapati rasa berat. Tapi ada kalanya sebagai manusia kita ini terkadang merasa berat ketika datang sebuah perintah dari Allah dan Rasul. Apakah berarti menunjukkan kita tidak beriman? Nanti akan datang sebuah hadis yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf pada kita sesuatu yang tidak kita ucapkan, hanya sekedar terbesit dalam benak selama tidak dilafalkan, selama tidak dijalankan. Ada kalanya seperti itu, ada kalanya muncul pikiran-pikiran ataupun hal-hal yang terlintas di benak kita tentang perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka intinya dari ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini menunjukkan tentang wajibnya tunduk kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Apabila telah datang sebuah ketetapan dari Allah dan Rasul, sudah tidak ada lagi pilihan. Wa ma kana lil mu'minin an yakuna lahumul khiyaratu min wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila telah datang putusan dan tidaklah pantas bagi orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan apabila Allah dan Rasul telah memutuskan suatu perkara, maka tidak ada pilihan bagi mereka melainkan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu para ulama tentunya di dalam menyimpulkan sebuah hukum-hukum syar'i, ada kalanya mereka berbeda dalam sudut pandangnya. Ada kalanya mereka berbeda dalam sudut pandangnya sehingga terjadi apa? Terjadi perselisihan pendapat. Tapi semuanya sepakat
apabila telah datang sebuah dalil yang sahih, yang sharih, yang tegas, tidak bisa dibawa kepada ihtimal dan kemungkinan yang lain, maka semuanya akan menjadikan dalil tersebut sebagai penentu dari perselisihan yang ada di tengah-tengah mereka, dan semuanya akan tunduk taat. Sehingga kita dapati para sahabat ketika mereka berselisih kemudian datang pada Rasulullah SAW, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, selesai permasalahan mereka, tidak berlanjut lagi. Begitu juga para a'imah, mereka katakan idza sahal hadis fahuwa madhhabi, atau dengan makna yang semisal, apabila telah datang sebuah hadis yang sahih, tentunya yang sharih juga maksudnya, maka itu adalah pendapatku. Dalam makna yang lain, maka buanglah pendapatku dan ambillah dalil tersebut. Semua ini menunjukkan bahwasanya semuanya sepakat di atas satu kaidah, satu prinsip, yaitu apa? Apabila telah datang keputusan dari Allah dan Rasulnya yang sangat jelas dan valid tentang benarnya, maka sudah tidak ada pilihan lain. Adapun pada perkara-perkara yang dimana dalil tersebut memiliki ihtimalat, kita dapat terkadang para ulama berbeda dalam sudut pandangnya. Sehingga pada pertemuan sebelumnya kita sedikit membahas bagaimana kalau seandainya para ulama berselisih di dalam menetapkan mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya adalah ketika datang sebuah dalil yang sahih, yang sharih, maka sudah tidak bisa dinyatakan ada pilihan lain. Tapi pada perkara-perkara yang dimana ada ihtimalat, maka tentunya para ulama berusaha untuk mendapatkan atau menyimpulkan sesuatu yang mendekati kepada kebenaran. Maka bagi seorang yang dia mampu berijtihad, maka wajib bagi dia untuk mempertimbangkan dan melihat dan meneliti mana yang termasuk dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai sebuah pegangan. Bagi yang tidak, sebagai seorang muqallid, maka para ulama menjelaskan seorang muqallid kewajiban adalah bertanya kepada ahlul ilm, kepada para al-ulama. Sehingga hal tersebut tentunya tidak bertentangan dengan perintah yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi adalah dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar mereka berhukum kepada Allah dan Rasulnya, ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu ketika datang ada orang mengajak kita kepada sebuah perkara yang itu merupakan sunnah Rasulullah SAW atau perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menanggapinya? Bukan mengatakan tapi, bukan. Tapi yang kita ucapkan adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Juga bukan mengatakan, wah ini yang mana? Sunnah wajib atau sunnah mustahab? Kalau sunnah wajib saya mau kerjakan, kalau yang mustahab nanti dululah, saya tidak mau kerjakan. Bukan seperti itu. Ketika seorang dia diajak kepada sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya, maka hendaknya jawaban dia adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Apabila dia mampu untuk mengerjakan semuanya, dia kerjakan. Jikalau tidak, maka dia kerjakan apa yang sesuai dengan kemampuannya. Maka demikianlah Allah merintahkan kepada orang-orang yang beriman tatkala mereka mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi ay yaqulu sami'na liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini mengisahkan pernah terjadi sebuah perselisihan antara Ibnu Umar dan Bilal. Keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para wanita di masa
dahulu, yaitu semeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasul sudah meninggal, kemudian belum lama dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, terjadi sebuah perselisihan dalam masalah apakah masih dianjurkan para wanita itu untuk sering-sering mengikuti sholat di masjid, yaitu keluar rumahnya untuk mengikuti sholat bersama kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidal. Jangan kalian larang para wanita untuk mereka mendatangi masjid. Bilal ketika itu pernah berpendapat, beliau katakan bahwasanya qad taghayyaratil hal. Tapi ketika mendengar perintah Nabi SAW ini, ketika dibacakan tentang ucapan sabda Nabi SAW ini, Bilal kemudian malah mengomentari, sekarang kondisinya sudah berubah, perempuan zaman sekarang sudah tidak berubah. Ini di masa mereka, bukan di masa kita. Akhirnya apa? Abdullah bin Umar marah sehingga apa? Menghajar Bilal. Nabi Salim di sini mengisahkan tentang kisah tersebut, sehingga apa? Sehingga di sini memberikan sebuah teguran kepada Bilal. Tatkala disampaikan sabda Nabi SAW, jawaban dia adalah tapi dan begini. Itu berhujjah dengan sesuatu yang seharusnya ucapannya sami'na wa ata'na. Tapi terkadang mungkin memang ada kondisi yang dimana perintah itu tidak bisa dilakukan, tapi setidaknya tidak mengucapkan ucapan yang menunjukkan dia menentang dari perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya beliau sebutkan, akhirnya Abdullah bin Umar di sini mencela Bilal. Meskipun ini permasalahan yang memang memang di kalangan para sahabat, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri berpendapat seperti apa yang dikatakan oleh Bilal, sehingga para ulama menjelaskan, sehingga para ulama pun di kitab mereka terkait perempuan, bolehkah mereka ikut menghadiri, mereka sebutkan apabila perempuan yang di mana dia kalau keluar menimbulkan fitnah maka sebaiknya tidak. Padahal di masa Rasulullah perintahkan apa? Jangan kalian larang perempuan-perempuan dari masjid-masjid Allah. Ini menunjukkan bahwasanya dari kisah tersebut kita bisa mengambil ibrah bahwasanya selayaknya ketika seorang mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana di dalamnya terdapat perintah Allah maupun perintah Rasulnya, setidaknya di dalam mengomentarinya pun butuh adab, perlu beradab. Itu bagaimana ucapannya? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan kemudian menimpalinya atau bahkan membantahnya. Ucapan Nabi SAW tidak boleh dibantah apabila valid datangnya dari Nabi SAW dan merupakan sebuah dalil yang sharih, yang tegas. Maka ucapan kita harusnya sami'na wa ata'na. Proses ini bukan berarti kemudian kita sebutkan berarti Bilal ini menentang sunnah Nabi SAW. Tidak. Hanya saja Abdullah bin Umar ingin mengajarkan bagaimana kita beradab di dalam menyikapi tentang sunnah Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain tatkala disebutkan sabda Nabi SAW, ada yang mengatakan tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian. Akhirnya ditegur. Apakah tatkala kita datangkan firman Allah dan sabda Nabi yang mulia SAW, kalian katakan perkataan Abu Bakar, perkataan Umar? Tidak boleh ditentang dengan perkataan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Idza du'u ila Allah wa rasulihi an yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Hendaknya ucapkan sami'na wa ata'na. Demikianlah sifat orang-orang yang beriman, bagaimana mereka pun memiliki adab di dalam mengomentari atau di dalam menjawab seruan dari Allah dan Rasulnya. Tatkala dipanggil untuk ke sebuah hukum Allah dan hukum Rasulnya, maka mereka katakan sami'na wa ata'na. Karena yang sedang mereka dapatkan ini adalah ucapan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Adapun hadis yang beliau bawakan dalam bab ini, beliau bawakan beberapa hadis, dua hadis di sini, satu hadis. Adapun hadis yang lain ini hadis-hadis yang sama pada bab yang sebelumnya. Hadis yang beliau bawakan di sini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan,
lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, kalau kalian tampakkan apa yang ada dalam diri kalian ataupun kalian sembunyikan, pasti Allah akan menghisap kalian. Ketika mendengar ayat ini, para sahabat merasa berat dengan maknanya. Kenapa? Beratnya di mana? Coba kalau kita mendengar ayat ini, mungkin kita merasa biasa saja. Ada apa dengan ayat ini? In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Kalau kalian tampakkan apa yang dalam dada kalian, apa yang ada dalam diri kalian, kalian sembunyikan ataupun kalian tampakkan, pasti Allah akan minta pertanggungjawaban. Mana beratnya? Sisi beratnya adalah kalau kita hanya sekedar terbesit sebuah pikiran di mana ternyata misalkan kita merasa berat dengan sebuah hukum, Allah pasti akan menghisap kita, minta pertanggungjawabannya. Kenapa engkau berpikir demikian? Kita merasa bahwasanya rasanya malas, belum terucap, baru terbesit. Tapi kalau umum itu dihisap, berapa kali dalam sehari kita menentang perintah Allah dan Rasulnya, malas untuk mengerjakan. Bagaimana ketika itu hanya sekedar terlintas, kemudian Allah pasti akan minta pertanggungjawabannya. Kenapa engkau berpikir demikian? Berat. Tidak ada orang yang bisa seperti itu. Ketundukan seorang bisa dilihat secara zahir, tapi batinnya kita tidak bisa melihat. Oleh karena itu, tatkala Allah SWT turunkan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Kalau kalian tampakkan apa yang kalian pikirkan dalam hati kalian maupun kalian sembunyikan, pasti Allah akan menghisap kalian. Para sahabat ketika mendengar ayat tersebut merasa berat. Maksudnya mereka merasa sedih. Kalau apa? Segala sesuatu yang sekedar terlintas saja di benak pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat. Bagaimana dengan kita? Para sahabat yang di masa mereka Allah SWT sudah nyatakan bahwasanya mereka adalah generasi terbaik. Kuntum khaira ummah, dan bahwasanya Allah telah nyatakan telah meridai mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina yubayyi'unak. Telah meridai orang yang beriman tatkala mereka membaiatmu. Sebagian mereka adalah orang-orang yang hadir di baiat. Maka mereka merasa berat dengan turunnya ayat tersebut. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraqu 'ala rukab. Maka mereka langsung datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para sahabat. Kalau ada sebuah permasalahan, mereka merasa bingung di dalam menyikapinya. Mereka merasa bingung dalam memahaminya, maka mereka langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga seharusnya kita. Ketika ada sebuah permasalahan yang kita bingung, bagaimana ini yang seharusnya, bagaimana hukum Allah dan Rasul dalam permasalahan tersebut, maka kita datang kepada para ulama. Kita bertanya kepada para ulama, bukan kemudian menjadikan terus-menerus berkesinambungan permasalahan tersebut dan tidak terselesaikan, bahkan semakin memicu perpecahan. Tidak demikian. Hendaknya mereka kembali kepada Allah dan Rasul. Maka kemudian para sahabat datang kepada Rasulullah, langsung mereka menundukkan diri mereka berdiri di atas lutut, yaitu apa itu namanya? Berlutut tatkala datang pada Rasulullah SAW, kemudian minta supaya beliau menjawab, supaya beliau memberikan penjelasan. Mereka katakan, "Ai Rasulullah, kulifna minal a'mali ma la natiq." Wahai Rasulullah, kami mendapatkan beban syariat berupa amalan-amalan yang kami itu sanggup untuk menjalankannya.
seperti salat, wal jihad, wassiyam, wassadaqah. Masalah salat, jihad, siyam, puasa, sedekah, kami sanggup untuk menjalankannya. Semua ini amal yang zahir, bisa kami tampakkan, bisa kami tunjukkan, kami mampu untuk menjalankannya. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Tapi telah turun ayat tadi yang kami tidak sanggup untuk menjalankannya. Maksudnya apa? Tidak sanggup sahabat untuk menyaring apa yang terbesit dalam benak mereka. Enggak bisa kemudian. Pikiran-pikiran yang terlintas ini dibatasi. Pikiran yang baik ini boleh yang saya pikirkan, yang enggak baik enggak boleh saya pikirkan. Enggak bisa. Terkadang pemikiran yang tidak baik ada saja muncul. Bahkan bisikan-bisikan syaitan terus menyerang orang-orang yang beriman. Mereka bertanya-tanya tentang bagaimana, sampai ujungnya kalau terus dilanjutkan bisa-bisa dia kufur kepada Allah dan Rasul. Bahkan sebagian para sahabat pun sampai-sampai pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana syaitan itu terus untuk menggoda mereka, membisikkan sesuatu, terbesit di pikirannya sesuatu yang menjadikan dia enggan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, bertanya tentang zat Allah, terus berpikiran sesuatu yang tidak boleh dia pikirkan. Maka kata para sahabat, tatkala turun ayat ini kami tidak sanggup untuk menjalankannya. Enggak sanggup bagi kami untuk menjaga pikiran-pikiran yang terbesit dalam benak kami. Tidak bisa kami memfilternya. Pikiran-pikiran yang buruk, angan-angan yang buruk terkadang ada. Ketika datangkan perintah dari Allah dan Rasulnya, terkadang terbesit. Kenapa begini? Terkadang terbesit, kenapa ini dilarang? Ada saja pikiran seperti itu. Ada saja kemudian bayang-bayang seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab mereka, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina bal qulu sami'na wa ata'na. Apakah berarti kalian pengen seperti ucapan orang ahlu kitab sebelum kalian, yaitu ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya kalian ucapkan sami'na wa asaina, kami dengar tapi mohon maaf kami tidak bisa menjalankan. Apakah seperti itu yang ingin kalian lakukan? Nabi SAW menegur para sahabatnya. Para sahabat ini ketika mengadu ke Rasul bilang apa? Kami enggak sanggup ya Rasulullah. Seperti seolah-olah kami enggak bisa menjalankan perintah tersebut. Jangan. Hendaknya kalian katakan, kata Nabi SAW, qulu sami'na wa ata'na. Hendaknya kalian katakan, kami dengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan kami mohon ampun kepadamu ya Rabb kami, dan kepadamulah kami kembali. Maksudnya apa? Maksudnya kalau datang perintah Allah dan Rasulnya, pokoknya jawab saja sami'na wa ata'na ghufranak. Kami minta ampunan kepadamu jikalau kami tidak sanggup untuk menjalankannya. Dijawabnya bukan dengan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak bisa menjalankan, bukan. Tapi dijawab dengan kami dengar, kami taat, dan kami tetap meminta ampunan kepadamu ya Allah. Ya, bagaimana Rasul mengajarkan adab kepada para sahabat, bagaimana mereka menjawab ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya. Falamma qara'aha al-qaum wa zallat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi isriha. Maka tatkala para sahabat telah mulai mereda, ya, kemudian mereka merasa tenang, sudah mereka merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu dan jawaban mereka hanya cukup sami'na wa ata'na, maka kemudian Allah turunkan ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maksudnya apa? Setelah itu Allah turunkan ayat ini yang dimana tujuannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tentunya telah menyatakan ketundukan Rasul dan para sahabat kepada perintah Allah, dan Allah nyatakan setelah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, innallaha tajawaza amma hadathat bihi anfusukum.
malam malam yatakallam atau malam yatakallam, atau makna dengan atau makna dari lafaz tersebut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah memaafkan sesuatu yang terlintas, sekedar terbesit di benak kalian selama dia belum berucap dan berbuat. Menunjukkan bahwasanya ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala tegaskan in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, kemudian hukumnya Allah berikan keringanan di mana Allah Subhanahu wa taala memaafkan sesuatu yang sekedar terbesit saja selama dia tidak mengucapkannya, selama dia tidak melakukannya. Keinginan untuk berbuat keburukan sebatas keinginan, maka Allah SWT tidak akan minta pertanggungjawaban kita karena munculnya keinginan tersebut. Selama apa? Selama tidak dilakukan dan selama tidak diucapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Inilah ucapan orang-orang yang beriman, yaitu mereka tetap terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka dari hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seharusnya jawaban orang-orang yang beriman, jawaban kita tatkala datang sebuah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Tatkala ada seorang membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata dalam hadis tersebut ternyata kita belum jalankannya, belum melakukannya, maka bagaimana cara kita menjawabnya? Kita ucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tidak boleh kemudian kita jawab, oh tapi kan begini, tapi katanya fulan begini, tapi kan begini. Tidak, bukan merupakan adab ketika seorang mengomentari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang seperti itu. Hendaknya dia ucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sehingga dalam segi menjawab pun dia beradab terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan dari segi mengamalkan pun dia berusaha untuk mengamalkan perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Bab yang berikutnya, bab yang cukup singkat namun sangat bermanfaat bagi kita untuk mengambilnya pada kesempatan begini juga, yaitu bab an-nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab larangan dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan juga muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah bahasan tentang al-amru bi muhafadzati as-sunnah wa adabiha, dan juga tentang perintah dan bab tentang wajibnya tunduk kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah atau yang dimaksud dengan muhdatsatul umur adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasul-Nya. Karena kita tahu ketika kita waktu itu menjelaskan tentang makna istilah sunnah, maka di antara makna sunnah adalah tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam aqidatan wa ibadatan wa khuluqan. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan keyakinan, ibadah maupun akhlaknya. Maka lawannya apa? Lawannya adalah bid'ah. Berarti yang namanya bid'ah adalah sesuatu yang bertentangan dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab ini memberikan peringatan tentang bahayanya perkara bid'ah. Beliau berikan judul An-Nahyu 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Larangan dari berbuat bid'ah dan juga perkara-perkara yang baru.
Bid'ah dan perkara baru yang dimaksud di sini adalah yang dimaknai oleh para ulama secara makna istilahi, bukan secara makna lughawi. Kita pernah jelaskan bahwasanya istilah bid'ah, kata bid'ah itu terkadang bisa dimaknai secara lughawi, secara bahasa, bisa dimaknai secara syar'i atau istilahi. Adapun secara bahasa, maka yang dimaksud dengan bid'ah atau muhdats adalah sesuatu yang belum ada sebelumnya, sesuatu yang baru dan belum ada sebelumnya. Itu dikatakan bid'ah. Apapun bentuknya, apapun urusannya, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan adat, dalam urusan dunia, ketika sesuatu tersebut adalah sesuatu yang muncul baru dan belum ada sebelumnya, maka itu dikatakan bid'ah. Seperti apa? Misalkan teknologi yang ada, handphone, kemudian kendaraan, kemudian perlengkapan-perlengkapan yang di masa dahulu belum ada, sekarang baru muncul, belum ada misalnya dulu, maka secara bahasa itu semua disebutkan bid'ah. Ya. Itu secara apa? Secara lughawi. Dan secara lughawi tersebut tentunya bukan yang dimaksud di dalam sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW tidak pernah melarang kita untuk apa? Berinovasi dalam urusan dunia, untuk mengembangkan teknologinya, untuk kemudian membuat hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Tapi yang dimaksud oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama adalah bid'ah yang dimakna syar'i istilahinya, yaitu apa? Dijelaskan para ulama, yang maksud adalah sesuatu yang dimana itu bertentangan dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan umumnya itu adalah sesuatu yang baru, makanya disebutnya istilahnya adalah bid'ah. Karena kalau sesuatu tersebut ada di masa Nabi SAW langsung ditentang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sehingga langsung hilang. Tapi ketika Nabi SAW sudah meninggal, kemudian muncul sesuatu yang ternyata bertentangan dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barulah hal tersebut kemudian dinyatakan baru sehingga dinamakannya adalah bid'ah. Sehingga para ulama mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini memberikan definisinya bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah fi syar' dalam syar'i, dalam istilah syar'i, kullu man ta'abbada Allah Ta'ala bi ghairi ma syara'a aqidatan aw qawlan aw fi'lan. Yang dinamakan dengan bid'ah adalah sesuatu yang digunakan atau sesuatu yang dijadikan sebagai sebuah cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk akidah, sebuah keyakinan yang dia yakini ini merupakan sebuah keyakinan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau qaulan, atau sebuah ucapan atau sebuah perbuatan. Maka bid'ah itu tidak terbatas pada sebuah akidah saja. Bid'ah itu tidak terbatas pada sebuah amalan saja, tidak terbatas pada sebuah ucapan saja. Tapi bid'ah itu ada kalanya bid'ah berupa i'tiqad, bid'ah berupa keyakinan. Seperti apa? Keyakinan tawaif, kelompok-kelompok yang menyimpang, seperti kelompok Rafidah, kemudian kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, yang mereka ini adalah memiliki keyakinan berasal bid'ahnya adalah dari segi i'tiqadat, dari segi keyakinan yang belum pernah diyakini oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Seperti pernah ketika itu ada seorang mengadukan bahwasanya di tempat tersebut mereka berkeyakinan bahwasanya segala sesuatu ini belum diketahui oleh Allah kecuali baru terjadi. Ketika terjadi baru kemudian Allah mengetahuinya. Keyakinan yang seperti ini belum ada di masa Nabi SAW, karena Nabi SAW bersama para sahabat meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu diciptakan, ketika sesuatu itu diciptakan, bahkan setelah sesuatu itu hilang, maka Allah SWT mengetahuinya. Tapi ketika muncul keyakinan bahwasanya Allah baru mengetahui sesuatu ketika sudah terjadi, berarti inilah keyakinan yang muhdats, keyakinan yang baru yang belum diyakini oleh kaum mukminin sebelumnya, maka dikatakan bid'ah dalam urusan i'tiqad. Dan bid'ah yang pertama munculan adalah dalam i'tiqadat. Makanya kita para ulama mutaqaddimin, para ulama salaf mutaqaddimin yang dekat dengan masa para sahabat, mereka banyak membahasnya dalam masalah i'tiqadat. Bahkan kita jelaskan bahwasanya di antara makna istilah sunnah itu apa? Itu di antara maknanya adalah keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau keyakinan yang diyakini oleh Rasul bersama para sahabatnya.
hanya fokus pada permasalahan keyakinan. Kenapa? Seperti Imam Ahmad memiliki kitab As-Sunnah, kemudian para ulama yang lain memiliki kitab-kitab diberikan nama As-Sunnah. Maksudnya membahasnya tentang masalah akidah saja. Kenapa? Karena ketika itu bidah-bidah yang bermunculan adalah bidah-bidah dalam masalah i'tiqadat awal-awalnya. Kemudian belakangan setelah itu barulah bermunculan bidah-bidah dalam masalah amalan-amalan. Sehingga kemudian para ulama pun berusaha untuk menjelaskan kepada umat mana yang termasuk sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga mana yang termasuk perkara-perkara yang muhdats atau perkara-perkara yang bid'ah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru di dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan itu tentunya adalah sebuah kesesatan. Nah, ikhwani wa akhwati fid din azanillahu wa iyyakum, maka dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa berbuat perkara yang baru, ahdath artinya adalah melakukan suatu hal yang baru. Kapan dikatakan baru? Fi amrina, dalam urusan kami, yaitu belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, dan belum pernah dituntunkan. Fahuwa raddun, maka tertolak. Yaitu sesuatu tersebut tidak akan menjadi sebuah amal saleh dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan hadis yang tegas yang menyatakan tentang larangan dari perbuatan bid'ah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, yaitu an-nahyu 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur, larangan dari perkara-perkara bid'ah dan juga perkara-perkara yang baru di dalam beragama, di dalam cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bab yang cukup singkat namun maknanya sudah jelas dan terwakilkan dengan penjelasan kita di bab tentang perintah menjaga sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita cukupkan pembahasan pada pagi hari ini sampai di sini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik, pertanyaannya terkait dengan bid'ah yang jelek dan bid'ah yang baik, atau dalam istilahnya para ulama bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah. Bid'atun hasanah, bid'atun sayyi'ah. Bagaimana terkait dengan hal ini? Pertama, kalau kita melihat dari penjelasan para ulama, maka tentunya kita dapati dan telah kita telaah para ulama di dalam membagi bid'ah atau di dalam menjelaskan tentang hukum bid'ah, maka kita dapati sebagian ada yang membagi bid'ah ke dalam hukum-hukum taklifi, sebagian yang lain tidak membagi bid'ah dalam hukum-hukum taklifi tapi hukumnya satu. Dalam artian dalam hal ini bid'ah semuanya adalah sayyi'ah. Yang pertama tidak demikian. Yang pertama membagi bid'ah itu bukan hasanah sayyi'ah. Jadi ada dua sudut pandang. Yang pertama membagi bid'ah itu ke dalam 5.
bukan 2, ke dalam 5. Makanya disebutkan sebagaimana pembagian pada ahkam taklifiyah. Jadi ada kalanya sesuatu yang wajib, ada kalanya sesuatu yang mustahab, ada kalanya sesuatu yang mubah, ada kalanya sesuatu yang makruh, ada kalanya sesuatu yang haram. Makanya kita dapati di beberapa referensi itu terkadang dijelaskan istilahnya bid'atun makruhah, terkadang bid'atun muharramah. Terkadang bid'atun makruhah, terkadang bid'atun muharramah. Tentunya kita harus memahami istilah mereka. Tentunya kita harus memahami ke arah mana para ulama tersebut mengkategorikannya. Dan ketika kita melihat contoh-contohnya, ternyata kita dapati bid'ah-bid'ah yang dijelaskan para ulama tersebut adalah ketika mereka berbicara bid'ah dalam makna lugawi. Bicara dalam makna lugawi. Bahkan dalil yang digunakan pun mereka dalam hal tersebut adalah bid'ah-bid'ah yang diartikan dalam makna lugawi. Seperti Imam An-Nawawi, kemudian Al-Izz bin Abdus Salam, kita dapat di penjelasan mereka membagi bid'ah ke dalam ahkam khamsah, 5 hukum. Gimana ceritanya ada 5 pembagiannya? Malah bukan sekedar bid'ah hasanah dan sayyi'ah saja. Kalau bid'ah sayyi'ah berarti kan cuma 2, antara baik dan buruk. Ternyata tidak. Bahkan di sebagian kitab mereka sebutkan ada kalanya disebut makruhah, ada kalanya disebut muharramah. Ini menjelaskan bahwasanya ketika kita telaah dan ketika kita cermati, mereka itu menggunakan istilah bid'ah di situ adalah bid'ah dari segi lugawinya. Selama itu sesuatu yang baru, terlepas dengan apakah itu bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan itulah perkara yang bid'ah. Ketika itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka itu dikatakan bid'ah sayyi'ah. Ketika itu tidak bertentangan dengan perintah syariat Allah dan Rasulnya, maka itu dikatakan bid'ah hasanah. Jadi maknanya tetap sama. Dikatakan bid'ah sayyi'ah ketika apa? Ketika bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Pasti akan dihukumi sayyi'ah. Tidak akan mungkin dihukumi hasanah. Ini oleh tadi sebagian para ulama yang ketika kita melihat dari sudut pandang yang pertama, sudut pandang mereka. Dan tidak bisa kita pungkiri mereka memang membagi bid'ah tersebut ke dalam hukum-hukum tersebut. Yang kedua, mereka mengatakan tidak, kita ini sedang berbicara dalam istilah syar'i, enggak usah bicara dalam masalah lugawi lagi. Kalau masalah lugawi mafhum, kita paham semua. Kalau dalam urusan bid'ah perkara yang baru dalam makna bahasanya, maka sesuatu yang baru ada yang dihukumi baik, ada yang dihukumi buruk. Tapi ketika Nabi SAW bersabda kullu bid'atin dhalalah, maksud beliau bukan dalam segi lugawi, tapi dalam segi apa? Syar'i. Maka tidak perlu dibagi lagi menjadi mana yang hasanah, mana yang sayyi'ah. Makanya ketika kita membaca definisinya, maka kita akan dapati berbeda cara mendefinisikannya. Kalau cara mendefinisikannya sama, kemudian membaginya berbeda, barulah di situ perbedaan pendapat di dalam masalah menghukumi bid'ah. Tapi ketika mendefinisikannya saja sudah berbeda, sehingga akan berdampak pada cara pembagian yang berbeda, maka kita tidak bisa katakan bahwasanya mereka ini berbeda pendapat di dalam menghukumi bid'ah. Maka kita dapat perbedaan pendapat di dalam definisinya, perbedaan ibarat, perbedaan ungkapan, yang secara singkat kita simpulkan, yang pertama tadi, mereka ketika membahas masalah definisi bid'ah tersebut tidak langsung mengarah kepada perkara syar'i saja, tapi lebih meluas lagi sehingga akan dibagi menjadi mana yang bid'ah yang wajib, mana yang mustahab, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Adapun ketika langsung di definisinya langsung dipusatkan pada permasalahan syar'i saja, sudah bukan pada permasalahan yang bukan syar'i, bukan istilah lugawi lagi, maka semuanya akan mengatakan bahwasanya bid'atun sayyi'ah, tidak ada bid'ah yang hasanah. Nah, kemudian perbedaan mereka adalah kembali kepada ketika menafsirkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Ini berarti apakah lafaz ini lafaz umum yang tidak ada pengkhususannya, atau lafaz ini adalah lafdzun amun yuradu bihil khusus? Lafaz umum yang diinginkan maksudnya adalah yang khusus.
Sehingga disitulah perbedaan sudut pandang para ulama di dalam mendefinisikannya. Kemudian ketika kita telaah pun ternyata para ulama yang mereka membagi atau memberikan pembagian pada adanya hukum bid'ah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah, atau ada bid'ah makruhah, ada bid'ah muharramah, mereka pun menghukumi adanya bid'ah muharramah. Lalu apa pedomannya suatu bid'ah dikatakan muharramah? Pedomannya sama dengan yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat, yaitu apa? Ketika sebuah amalan di dalam bertaqarrub kepada Allah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dikatakan bid'atun sayyi'ah atau bid'atun muharramah. Bid'atun muharramah. Adapun ketika sesuatu tersebut ternyata ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang satu mengatakan itu bukan bid'ah, yang satu mengatakan itu bid'ah karena itu baru, tapi bid'ahnya apa? Bid'ah yang hasanah. Jadi sebenarnya ada benang merahnya. Ada satu perkara yang menjadikan keduanya sepakat dalam hal itu, yaitu apa? Sesuatu yang bertentangan dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka itu tidak mungkin dikatakan bid'ah hasanah. Cuman di dalam menamakannya, yang A, yang satu bilang itu bid'ah hasanah, yang B bilang bukan, itu tidak dinamakan bid'ah sama sekali, itu dinamakannya adalah sunnah. Paham ya? Jadi sebenarnya kita melihat dulu dari mendefinisikannya, bagaimana para mendefinisikannya. Kalau yang satu mendefinisikannya secara lugawi, yang satu secara syar'i, kemudian keduanya berbeda di dalam membaginya, ya wajar, karena makna lugawinya lebih luas dibandingkan makna syar'inya. Tapi kalau kedua-duanya mendefinisikannya secara makna syar'i, kemudian berbeda di dalam menghukuminya, barulah itu kita katakan berbeda di dalam hal tersebut. Maka intinya ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, sebuah dalil yang sahih, yang sharih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita. Di dalam bab ini Imam Nawawi membawakan hadis Aisyah tadi. Apa patokannya menentukan sebuah bid'ah itu sayyi'ah atau menentukan sesuatu perkara bid'ah atau bukan? Patokannya adalah hadis ini, yaitu apa? Man ahdatsa fi amrina. Fi amrina itu maksudnya apa? Dalam urusan kami. Urusan apa tentunya? Urusan beragama, bukan masalah urusan dunia. Kalau masalah urusan dunia, kita nggak makan kurma. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya di tempat tersebut makan kurma misalkan. Mereka naik onta, kita nggak naik onta di sini. Dalam masalah urusan dunia kita nggak sama. Dalam Nabi SAW bersama para sahabatnya, kita sudah bukan di masa onta misalkan sekarang. Ini tentunya bukan itu yang dimaksud oleh Nabi SAW fi amrina. Fi amrina apa? Fi dinina, ay fi taqarrubina ilallah. Dalam kita bertaqarrub kepada Allah, ma laisa minhu. Garis bawahi kalimat ma laisa minhu. Sesuatu yang bukan dari syariat. Fahuwa mardu. Dalam artian apa? Ketika seorang melakukan sesuatu yang baru, belum ada, maksudnya belum ada. Tapi ternyata apa? Ternyata tidak keluar dari koridor syariat, maka itu tidak dihukumi bid'ah. Contohnya apa? Contohnya sering disebutkan para ulama. Contohnya adalah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, nikmatul bid'ah hadhihi, yaitu ketika mengumpulkan kaum muslimin untuk mengerjakan salat tarawih berjamaah pada setiap malamnya. Kalau kita perhatikan di masa Rasulullah SAW, kaum muslimin, yaitu Rasul bersama para sahabat, salat tarawih setiap malamnya secara berjamaah? Tidak. Berarti belum pernah dilakukan terus-menerus secara berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri khawatir kalau seandainya beliau terus mengerjakan secara berjamaah bersama para sahabat, khawatir nanti disangka wajib. Makanya beliau terkadang tidak keluar untuk sholat bersama para sahabat. Selebih seringnya tidak sholat berjamaah. Berarti apa? Secara tata caranya dikerjakan terus-menerus, secara berjamaahnya belum dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dilakukan di satu imam, kemudian satu masjid sholat bareng-barengan. Dulu terpencar-pencar sholatnya masing-masing. Ketika Rasulullah keluar, baru kemudian mereka sholatnya bersama Rasulullah SAW. Itu pun tidak setiap hari. Ketika di masa Umar, muncul cara yang baru, yaitu apa? Ya, semuanya sholat bersama-sama di dalam masjid.
ketika kita melihat dari sisi bahasa, ini baru bukan? Baru, karena sebelumnya belum seperti itu caranya. Tapi ketika kita melihat dari sisi syar'i, ada pedomannya tidak? Ada pedomannya. Rasulullah pernah sholat berjamaah bersama para sahabat ketika mengerjakan sholat tarawih. Maka yang dilakukan Umar bersama para sahabat di masa beliau, dari satu sisi dilihat ini adalah sesuatu yang baru. Dari sisi yang lain dilihat ini bukan sesuatu yang baru karena pernah dilakukan tapi memang sedikit berbeda. Makanya Umar tetap mengatakan itu apa? Nikmatil bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Bukan berarti kemudian apa? Umar boleh menetapkan sebuah syariat yang belum pernah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian. Tidak demikian. Dalam artian terkadang ketika kita mendapati istilahnya atau ungkapannya para ulama berbeda, kita harus menelaah dari kedua-duanya. Apakah mereka bertolak dari titik yang sama atau bertolak dari titik yang berbeda? Ketika bertolak dari titik yang sama, terkadang pengungkapannya saja yang berbeda. Titik tolaknya apa? Titik tolaknya mereka semua sepakat, yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesuatu yang bukan dari urusan kami pasti akan tertolak. Sepakat para ulama, baik mengatakan ini ada pembagian bid'ah yang muharramah, makruhah, mustahabbah. Bisa dibaca di kitabnya Al-Iz Ibnu Abdissalam, itu beliau saya lupa judul kitabnya. Beliau termasuk membaginya, menjelaskannya lebih detail lagi, membawakan perkataan Imam Syafi'i juga Imam Nawawi juga menyebutkan bagian tersebut. Bahkan di kitab-kitab para ulama pun terkadang disebutkan adanya bid'atun makruhah, ada bid'atun muharramah. Ataupun dari para ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya tidak ada istilah ada bid'ah pembagian. Semuanya adalah sayyi'ah, dikarenakan yang dikatakan bid'ah itu kalau sudah bertentangan dengan tuntunan Nabi SAW baru dikatakan bid'ah. Ketika tidak bertentangan maka tidak dikatakan bid'ah. Maka kesimpulannya, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, sejauh yang saya telaah dalam hal tersebut, maka itu hanya perbedaan dalam pengungkapan. Semuanya memiliki prinsip yang sama. Para ulama Rabbaniyun mereka semua bersatu pada satu kata, yaitu apa? Sesuatu yang bertentangan dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah haram. Baik itu dikatakan bid'ah muharramah atau bid'ah sayyi'ah, maupun itu dikatakan bid'ah saja, maka itu adalah haram dan tidak boleh dilakukan. Bahkan Rasulullah mengatakan fahuwa mardud, maka itu tertolak. Wallahu ta'ala. Satu pertanyaan lagi tadi Pak, masih ada? Nah, jazakallahu khairan diingatkan terkait hal ini, terkait puasa Asyura. Maka di antara sunnahnya juga adalah berpuasa di tanggal 9-nya juga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi. Seandainya aku tetap hidup untuk tahun depan, maka niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Maka di antara sunnahnya adalah berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Itu yang lebih afdalnya. Tapi kalaupun seorang hanya berpuasa di tanggal 10, maka para ulama menjelaskan itu pun boleh, tidak mengapa. Hanya saja ketika berbicara mana yang lebih afdal, adalah apa yang diinginkan Nabi SAW, yaitu apa? Beliau ingin seandainya berpuasa juga di tanggal 9. Namun sunnah Nabi SAW telah tetap bahwasanya semasa beliau hidup beliau hanya puasa di tanggal 10. Sehingga para ulama menyebutkan tingkatan dalam berpuasa Asyura itu, yang pertama adalah berpuasa tanggal 10-nya saja. Namun itu kurang afdal karena ada perintah Nabi SAW untuk menyelisihi orang Yahud dan Nasara. Menyelisihi Yahud di situ. Mereka berpuasa tanggal 10 saja. Tapi boleh. Dalam artian apa? Karena Nabi SAW pun semasa beliau hidup berpuasanya di tanggal 10 saja. Nah, ini termasuk hal yang juga sunnah Nabi SAW. Tapi beliau pernah berpesan atau pernah berkeinginan, seandainya beliau diberikan kesempatan bertemu di bulan Muharram yang berikutnya,
maka beliau ingin juga berpuasa di tanggal 9-nya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya tingkatan yang lebih afdal lagi adalah berpuasa di tanggal 9 dan 10-nya. Wallahu taala. Terakhir Pak tadi. Silakan. Mengenai Pak Ustaz menerangkan tadi bahwa hukum-hukum dan sunnah-sunnah itu harus dijalankan. Kita lakukan sami'na wa ata'na. Ketika berbenturan dengan hukum Allah, apakah hukum manusia togut? Gimana mengenai apakah sami'na wa ata'na atau tidak? Satu. Keduanya mengenai masalah muharram, bahwa ketika sebagian masyarakat kita bahwa muharram itu adalah suatu bulan yang suci, yang gimana, dan dilakukan perayaan-perayaan, apakah itu juga bisa? Itu yang kedua. Terima kasih. Pertanyaan pertama terkait dengan sami'na wa ata'na pada hukum Allah. Bagaimana pada hukum manusia? Pada hukum manusia Rasul bersabda la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Dalam artian hukum yang ditetapkan oleh makhluk tentunya dihukuminya berdasarkan apakah hukum tersebut sesuai dengan hukum Allah atau bertentangan dengan hukum Allah. Ketika sesuai dengan hukum Allah, maka wajib untuk taat kepada orang yang Allah jadikan dia sebagai pemimpin kita. Sebagaimana Allah SWT firmankan, ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Ketika hukum yang dibuat manusia bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka berlakulah sabda Nabi SAW bahwasanya tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang anak pun tidak boleh taat kepada orang tua kalau orang tua memerintahkannya kepada perkara maksiat. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan kalau seandainya memaksamu, keduanya memaksamu, memerintahmu, bukan memerintah saja, memaksa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Untuk apa? Berbuat syirik kepadaku, fala tuti'huma. Jangan pernah taat kepada keduanya di dalam perintah tersebut. Di dalam perintah tersebut. Dalam artian dalam perintah yang lain, kalau tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya tetap wajib taat. Maka hukum manusia mengikuti tentang apakah sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya atau justru bertentangan. Ketika bertentangan maka tidak boleh ditaati. Pertanyaan kedua terkait dengan bulan Muharram, diyakini sebagai bulan yang mulia oleh kaum muslimin dan dilakukan perayaan-perayaan. Pertama, pertanyaan ini ada dua sisi. Sisi yang pertama, apakah bulan Muharram bulan yang mulia? Iya, bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Bahkan bulan Muharram termasuk 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala tegaskan, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram. Apa itu bulan haram? Yaitu di masa jahiliyah di bulan-bulan tersebut diharamkan untuk berperang. Sepakat ketika itu mereka mengharamkan berperang. Kenapa? Mereka ketika berperang tentunya akan melanggar kehormatan bulan tersebut. Maka keyakinan kemuliaan bulan-bulan tersebut tetap disetujui oleh Allah dan Rasulnya setelah datangnya Islam. Dan bulan-bulan yang diharamkan sedikit dirubah, yaitu bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Dan Allah SWT tegaskan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian, yaitu jangan berbuat maksiat di bulan-bulan tersebut, karena berbuat maksiat di bulan-bulan tersebut lebih berat dosanya dibandingkan apabila dilakukan di bulan yang lainnya. Maka dari sisi pertama, bulan Muharram bulan yang dimuliakan? Iya, bulan Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah harus dilakukan perayaan? Seharusnya kalau ingin melakukan perayaan berarti semua bulan Muharram, semua bulan yang haram. Karena bulan yang dimuliakan oleh Allah bukan hanya bulan Muharram. Berarti ada apa? Dzulqa'dah, tapi biasanya Dzulqa'dah itu diabaikan. Dzulqa'dah itu setelah Syawal, sebelum hajian. Dzulhijjah terkadang juga tetap dilalaikan, padahal 10 hari pertamanya lebih dicintai, amal soleh dialami oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Muharram gara-gara bulan pertama, maka dirayakan. Maka sebenarnya tidak tepat.
melakukan perayaannya. Cukuplah mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamullahi fi syahri Muharram." Puasa yang lebih afdal setelah puasa pada bulan Ramadan, yaitu waktu puasa yang lebih afdal setelah waktu puasa di bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sehingga seharusnya kaum muslimin ketika ingin menampakkan rasa pemuliaan mereka terhadap bulan Muharram adalah dengan cara banyak berpuasa di bulan Muharram, bukan dengan sekadar merayakan atau melakukan perayaan-perayaan yang tidak bernilai ibadah sama sekali. Terlebih di dalamnya terdapat hari Asyura, yang dimana puasa satu hari di dalamnya adalah mengampunkan dosa satu tahun sebelumnya. Maka kalau sekedar hanya merayakannya dengan perayaan-perayaan, maka sebenarnya itu belum memenuhi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari tujuan menjadikan bulan Muharram tersebut sebagai bulan yang mulia. Caranya dengan apa? Caranya tadi memperbanyak puasa di bulan Muharram. Harusnya demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal yang soleh, dan semoga Allah SWT meneguhkan kita di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mengumpulkan kita bersama jajaran para nabiyyin, para syuhada, para salihin, dan para siddiqin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.